hujan dan nggak banjir, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita menaikkan korban pujian kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu yang telah berlalu. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami berkumpul sembah kami. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Yesus, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya mengatakan amin. Mari kita naikkan korban pujian kita. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia masih kuat memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.
Silakan untuk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Amin. Pagi ini saya mau sharing sesuatu, dan kebetulan kita nanti ada perjamuan kudus. Beberapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan saya mengenai buku dan rema yang saya dapatkan sekian belas tahun yang lalu. Waktu itu Tuhan ingatkan saya mengenai jubah. Saya jubah apa ya? Jubah saya nggak ngerti. Kemudian beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan mengenai buku yang pernah saya baca belasan tahun itu, bercerita mengenai darah perjanjian. Nanti kita akan melakukan yang namanya perjamuan kudus. Jadi ada suatu tradisi bagi orang Israel sejak ribuan tahun yang lalu. Apabila suatu keluarga, dua buah keluarga atau dua suku, mereka mau melakukan hubungan yang kuat, mereka akan melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian darah. Nah, perjanjian darah ini itu ada beberapa stepnya atau langkahnya. Yang pertama, step pertama, mereka akan berkumpul. Itu dua suku, dua keluarga ini, contoh keluarga petani dengan keluarga misalnya keluarga warrior atau prajurit. Mereka berkumpul dan para tua-tua, langkah pertama, mereka akan menentukan siapa yang menjadi perwakilan setiap keluarga. Dan yang dipilih adalah orang-orang yang terkuat, orang yang terhebat, orang yang terbaik dari pihak kerajaan Allah. Demikian juga kita. Pada saat kita melakukan perjanjian darah, kita mengikuti perjamuan kudus. Dari pihak Allah, Bapa menyatakan Yesus sebagai perwakilan. Dan dari pihak manusia, yang terbaik yang dipilih adalah kita, saya dan Bapak Ibu. Yang terbaik yang dipilih, yang ditunjuk. Jadi pada saat misalnya ada orang-orang yang mengatakan, saya ini begini, saya begitu. No. Tuhan sudah menetapkan, Bapa sudah menetapkan, yang terbaik dari pihak manusia adalah kita. Yang terbaik. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah bangsa terpilih. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita ini orang terpilih, Bapak. Itu adalah langkah pertama. Langkah keduanya, mereka akan bertukar jubah. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita menerima darah Yesus, kita bertukar jubah. Kita menggunakan jubah Yesus, kita gunakan. Dan Yesus menggunakan jubah kita semua. Pada zaman dahulu, jubah itu menandakan apa? Menandakan status dan otoritas. Otoritas sehingga kita bisa mengatakan dalam nama Yesus setan pergi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan hancur. Semuanya bisa kita lakukan karena apa? Karena kita punya otoritas. Makanya di kitab Ibrani juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat pun datang untuk melayani kita manusia demi keselamatan kita. Karena apa? Karena kita punya otoritas. Yang ketiga, mereka akan bertukaran senjata. Keluarga petani akan menggunakan senjata yang digunakan oleh keluarga warrior atau prajurit. Prajurit akan menggunakan senjatanya si petani. Demikian juga kita. Saat kita menerima darah Yesus, kita bertukaran senjata. Makanya firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah untuk kita bisa maju berperang, kita mengalahkan iblis. Dan yang keempat, mereka akan memberi tanda. Mereka akan menyatukan darah. Mereka mengambil darah dari tangan mereka, menggores, disatukan sehingga dua keluarga ini menjadi satu.
dua keluarga menjadi satu. Dan ada beberapa lagi langkah-langkah. Bapak Ibu, kita ini pada saat nanti menerima tubuh Kristus dan darah Yesus, darah perjanjian di firman Tuhan, kita ini orang terpilih. Yesus mati di kayu salib untuk kita karena kita orang terpilih. Dan itu dilakukan Yesus pada saat mereka melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang terpilih, orang terbaik. Makanya kita dipilih sama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, ku cinta Kau.
hanya Engkau Allah yang layak menerima sembah, hormat, pujian. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan Allah yang sudah menebus kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima jaminan keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Berkat Allah sudah tercurah bagi kami semua di tempat ini. Pagi hari ini kami siap dengar kebenaran firman. Biar Tuhan berpesan yang terbaik Tuhan lewat Allah. Biar kehendak Tuhan yang jadi yang terbaik, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan bagi semua kami yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap dengan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita dalam ibadah pagi hari ini setelah ibadah perjamuan kudus. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang tujuan iman. Haleluya. Seringkali kita mendengar orang bilang melangkah dengan iman. Haleluya. Berjalanlah dengan iman. Itu sesuatu yang baik sebagai orang percaya. Tentu segala sesuatu kita mengawali dengan iman. Tapi kita harus mengerti apa sih yang menjadi tujuan iman yang sebenarnya. Melangkah dengan iman tentu sesuatu yang baik, sesuatu yang biasa kita istilah yang kita pakai bisa untuk mengawali sesuatu. Misalnya mengawali suatu usaha, puji Tuhan kita melangkah dengan iman. Mengawali suatu pekerjaan, melangkah dengan iman. Kita membutuhkan suatu tindakan atau mencari jalan keluar, melangkah dengan iman. Tapi ingat bahwa sesuatu yang kita pikirkan atau sesuatu yang kita imani belum tentu itu baik bagi kita. Ada Tuhan yang lebih tahu apa sih yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul akhir-akhir ini. Tuhan, kok doa saya kok belum terkabul? Saya sudah doa dan puasa. Kenapa seperti jawaban Tuhan itu kok sepertinya belum ada? Saya mau katakan bahwa kalau sepertinya doa itu belum terkabul, bukan karena iman Bapak Ibu yang kurang, bukan karena doa Bapak Ibu yang kurang, tetapi itu bukan yang terbaik bagi kita. Kita harus peka, harus mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sepertinya iman itu kita gunakan dalam hal-hal yang sifatnya jasmani. Kita harus ingat bahwa setiap peningkatan yang kita dapat, apapun itu, baik peningkatan ekonomi, peningkatan dalam karir, peningkatan dalam kerja, itu ada percobaan di dalamnya. Ada ujian di dalamnya. Apakah kita bisa berhasil dalam ujian itu kalau kita mendapatkan suatu peningkatan yang kita harapkan itu? Belum tentu. Bahkan setiap hal-hal jasmani bisa membawa kita dalam percobaan. Sehingga kita mengerti apa sih tujuan iman yang sebenarnya yang harus kita mengerti benar. Sehingga kita tidak akan kecewa. Berapa banyak orang yang kecewa mundur daripada Tuhan setelah dia tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Bahkan dia mendapatkan kekecewaan. Kok Tuhan saya alami ini? Saya sudah setia, saya sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa saya harus alami ini? Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Bisa ditampilkan di multimedia kalau bisa. 1 Petrus yang
pertama, ayat yang ke-9 saya bacakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi inilah yang menjadi tujuan iman kita kepada Tuhan. Hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya materi itu hanya tambahan, bukan prioritas. Yang menjadi prioritas adalah keselamatan jiwa kita. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya materi malah membawa kita ke dalam percobaan. Suatu saat saya bertemu sudah lama, 5 mungkin 5-6 tahun lalu, bertemu dalam suatu acara, bukan acara, malah ibadah duka, bertemu dengan om saya, seorang hamba Tuhan. Dia tiba-tiba datang ke saya, serius sekali, Pak, dia panggil Michael, karena dia tahu kami program untuk anak kehamilan. Michael, kamu jangan memaksa lagi. Kalau kamu maksa, kamu bisa kecewa. Akhirnya dia cerita, ada jemaatnya yang memaksa sedemikian rupa setelah melahirkan sesuatu yang terjadi yang tidak dipikirkan sebelumnya, kekecewaan, lahir dengan keadaan yang tidak normal, menjadi beban. Belum tentu apa yang kita pikirkan baik dalam pikiran kita itu adalah baik sebenarnya, tidak tentu. Tuhan tahu apa yang terbaik yang seharusnya itu menjadi bagian kita. Bukan karena iman kita yang kurang, bukan karena doa kita yang kurang, tapi itu tidak baik bagi kita. Berhubungan dengan tadi di kompleks kami, bahkan saya pernah dengar cerita Bapak Ibu betapa dia kecewa dengan Tuhan sampai tidak beribadah kepada Tuhan karena percobaan yang sangat berat. Dia melayani sebelumnya, tapi setelah mendapatkan itu, dia mundur daripada Tuhan karena tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya mungkin sampai sekarang itu nggak ibadah lagi, kan tidak mendapatkan pengertian akan apa sih arti kita mengiring Tuhan. Apa sih arti kita beriman kepada Tuhan? Hanya hal-hal yang sifatnya jasmani yang selalu dipikirkan. Hanya hal-hal yang bersifat materi yang selalu dipikirkan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat banyak kali terjadi. Kok orangnya sudah berubah ya? Dulu kok orangnya nggak begini. Malah setelah terlihat diberkati kok jadi begini ya? Dulu mungkin waktu masih jadi karyawan biasa, doa Tuhan, angkat saya, pakai ayat, jadikan saya kepala bukan ekor. Haleluya. Setelah dia jadi kepala bagian, kalau yang dulunya mungkin terbiasa dengan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kecil, setelah dia menjadi kepala bagian, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang lebih besar, tingkat stresnya pun meningkat. Yang dulunya orang ini ramah menjadi kesaksian, malah setelah diangkat jadi marah-marah, kata-kata kotor yang keluar. Yang dulu jadi berkat, sekarang sudah nggak jadi berkat. Dulu juga mungkin waktu masih karyawan, mulai membuka usaha baru. Saya ingin jadi pengusaha. Menjadi pengusaha tidak gampang. Apalagi kalau bikin pabrik harus izin ini, izin itu. Kesulitan izin mulai nembak-nembak. Ada peningkatan sedikit usahanya, tiba-tiba penjualannya berkurang misalnya. Mulai lagi berpikir gimana supaya penjualan saya bisa atau usaha saya bisa eksis. Mulai juga sogok-sogok orang. Mulai terjerat lagi dalam dosa. Usahanya semakin besar. Wah, lumayan sekali setoran saya kepada pemerintah. Pajak saya gede. Mulai lagi berpikir, gimana caranya supaya setoran saya ke pemerintah kecil. Manipulasi laporan keuangan. Terjerat lagi ke dalam dosa. Terkesan, wah luar biasa secara jasmani, hebat. Tapi kasihan jiwanya.
Jadi bukan berarti kalau kita, Tuhan kok saya nggak maju-maju, usaha saya kok cuma begini-begini saja. Ya itu yang terbaik bagimu. Bukan berarti Anda jadi besar, usaha yang jadi luar biasa, terus itu yang terbaik buat dirimu. Tidak. Bahkan itu adalah ujian bagimu. Dan Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Saya bulan lalu baca Facebook. Saya suka, ada kebetulan keluarga kami baru melahirkan. Dia setelah 6-7 tahun tidak punya keturunan dikasih. Dia bagi dalam statusnya. Saya bersyukur banyak. Artinya dia kesimpulannya bahwa inilah waktu yang tepat yang Tuhan kasih. Kalau mungkin Tuhan kasih keturunan di awal-awal dia pernikahan itu menjadi beban. Dan dia baru mengerti sekarang bahwa setelah berjuang berapa lama, bahkan setelah dia berhenti program, baru dia dapat. Akhirnya dia mengerti bahwa yang ini yang terbaik buat dia. Kalau mungkin dulu awal pernikahan langsung dikasih, mungkin dia kelabakan. Dan itu kesaksian. Itu mungkin menjadi beban. Tapi di saat ini Tuhan memberikan di waktu yang tepat. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan kita, yang mungkin, kok Tuhan, kok sampai sekarang kok Tuhan belum kasih, kok sampai sekarang kok begini-begini aja sih hidup saya. Kita harus peka, apakah memang itu yang terbaik? Bukan berarti yang kelihatan wah, yang kelihatan luar biasa. Mari kita baca dalam kitab Amsal ya. Amsal 23 ayat pertama bisa ditampilkan. Ya, ayat pertama sampai ke. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Selanjutnya, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Selanjutnya, jangan ingin akan makanannya yang lesat. Itu adalah hidangan yang menipu. Kalau kita lihat sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, wah hebat ya. Ingat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan terjerat dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Paulus katakan yang tadi, tujuan imanmu adalah keselamatan. Kerjakanlah keselamatan itu. Seperti apa kita mengerjakan? Kita baca lagi dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Nah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, cukup sampai di situ saja. Ayat ini menyatakan bahwa untuk mengerjakan keselamatan itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus pun sampai harus mati di kayu salib untuk merancangkan keselamatan bagi kita semua. Pengertian takut dan gentar artinya benar-benar hidup dalam ketaatan. Taat dan setia. Taat artinya tetap hidup dalam kebenaran. Setia artinya konsisten dalam kebenaran. Bukan timbul tenggelam. Ada saatnya kita tinggalkan Tuhan, masuk lagi bertobat lagi. Keluar lagi, masuk lagi bertobat lagi. Di saat kita keluar, kita mati, kita nggak tahu kita ada di mana. Taat dan setia. Tetap konsisten hidup dalam ketaatan. Kita tidak tahu umur kita kapan. Jangan hal-hal yang jasmani yang akan membuat kita menyimpang dari iman kita kepada Tuhan. Hal-hal apa saja sih yang biasanya yang membuat iman kita menyimpang? Mari kita akan baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Oke. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang,
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Jadi hal pertama yang biasa membuat kita menyimpang imannya karena cinta akan uang. Harus hati-hati dengan uang. Untuk mendapatkan keuntungan, orang rela nipu-nipu orang. Kalau dia dagang barang jelek, dibilang barang ori misalnya, barang bagus, mulai nipu-nipu supaya cari keuntungan. Kalau dia mungkin dalam dunia misalnya marketing, oh seharusnya profitnya seperti ini, ternyata enggak. Supaya dia mendapatkan nasabah misalnya, mulai menipu-nipu orang hanya karena mencari uang. Yang kedua, apa saja yang membuat kita menyimpang? Kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, berhenti saya sampai di sini. Ini urusan jodoh. Hal yang paling terjadi, yang sering kita menyimpang iman kita bahkan keluar iman kita kan urusan jodoh. Hati-hati anak-anak muda, mulai harus bergaul dengan sesama orang percaya. Kita kata firman. Firman pun mengatur sampai hal-hal yang seperti itu. Hati-hati. Yang membuat iman kita mundur karena urusan jodoh. Sabar. Apalagi, tapi saya percaya pemuda remaja Philadelphia pasti, haleluya, mendapatkan yang terbaik. Cantik-cantik, janteng-janteng semua, haleluya. Puji Tuhan. Pasti banyak yang kejar-kejar, haleluya. Harus memilih. Jangan hanya orangnya kan sudah mapan, gitu ya. Ganteng atau cantik. Itu urusan kedua, urusan ketiga. Yang pertama, carilah orang yang percaya. Haleluya. Jangan, kan dia sudah mapan, sudah punya ini, sudah punya itu. Itu alasan yang kedua, ketiga. Yang pertama, carilah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Anak-anak muda mesti paham. Sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang. Jangan, waduh bagaimana ini umur saya, jangan sabar. Nggak ada urusan dengan umur. Cuma karena masalah umur terus harus menjual iman kita kepada Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu, anak-anak muda. Sabar, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan kita menyimpang dari iman kita kepada Tuhan? Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Ini masalah kedudukan. Orang suka mencari posisi, suka cari jabatan. Bahkan banyak orang yang meninggalkan yang meninggalkan Tuhan, tidak agama, hanya untuk mendapatkan jabatan. Apalagi kita di tempat yang minoritas. Kalau nggak ikut mayoritas, nggak dapat jabatan. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi, sehingga kita meninggalkan iman kita. Kemarin kaget di berita penangkap OTT lagi, gitu kan? Satu kepala daerah. Kelihatan orangnya kelihatan kanan, haleluya, tenang, katanya berprestasi, tapi tidak kuat juga dalam imannya. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya jabatan, kedudukan, sehingga kita mudah menyimpang iman kita kepada Tuhan. Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap taat dan setia, Bapak. Saya datang di Harapan ini tahun 2010 mungkin. 2008. Saya ketemu Pak Gembala,
rambutnya masih banyak, masih hitam. Saya juga. Lama-kelamaan rambutnya sudah mulai habis. Artinya apa? Umurnya sudah semakin tua. Tinggal berapa tahun lagi? Terus apa lagi yang mau dikejar-kejar? Sayang sekali cuma dengan hal-hal itu keselamatan jiwa itu nggak ada. Saya beberapa tahun terakhir ini sepertinya sudah hilang buka-bukanya. Sepertinya semangat untuk berusaha itu sudah apa ya? Tidak punya ambisi, sepertinya sudah bagi saya mengalami sendiri. Kenapa ya Pak saya? Padahal beberapa tahun lalu saya sering ditawarin, ada merek baterai, udah Bapak buka distributor utama, nanti kami carikan kota-kota mana yang belum masuk. Atau Bapak di Manado aja, tinggal siapin tempat. Karena mungkin mereka lihat saya pembayarannya bagus, tapi sepertinya sudah kehilangan, kayak sudah mau siap kayaknya. Hal-hal materi sepertinya sudah nggak jadi sesuatu yang prioritas bagi saya. Bukan artinya saya sudah merasa puas dengan keadaan, enggak. Tapi saya merasa saya cukup dengan apa yang ada. Jadi ya sudah, kalau saya menurut saya sebatasnya saya. Padahal saya punya kesempatan untuk jauh lebih. Tapi biarlah itu orang lain. Karena tentunya setiap orang berbeda-beda. Saya tidak mengambil bagian itu. Tapi bukan berarti sikap saya benar, enggak. Bagi orang lain mungkin belum tentu benar. Tapi bagi saya udah cukuplah. Saya mau mengambil bagian itu, saya merasa udah cukuplah dengan apa yang ada. Enggak gampang Bapak Ibu jadi pengusaha, enggak gampang. Cobaannya sangat banyak, ujiannya sangat banyak. Kata Ansel tadi kan, kalau engkau duduk dengan seorang pembesar, letakkan pisau di leher. Jangan ingin akan makanan yang besar. Itu adalah hidangan yang begitu. Hati-hati. Menjadi pengusaha itu enggak gampang. Banyak yang harus di. Kalau kita kerja, ya kita bertanggung jawab dalam urusan yang kecil. Semakin besar kita mengambil tanggung jawab, semakin besar kita. Nggak gampang. Saya itu jangan cemburu lihat yang orang yang wah itu, jangan cemburu. Belum tentu kita bisa. Bahkan itu bisa menjebak kita masuk dalam percobaan. Dan maaf saya katakan, banyak pengusaha-pengusaha Kristen yang merubah laporan keuangan, yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga setoran pajak itu jadi kecil. Banyak sekali. Karena dia lihat, uangnya banyak nih, lumayan nih. Ngapain saya setor ke pemerintah? Mending saya ambil, udah saya ubah laporan biaya digede-gedein supaya kelihatan labanya supaya jadi kecil. Kalau laba kecil, setoran juga kan kecil. Kasihan jiwanya, kelihatan mereka luar biasa. Bahkan kita mungkin pingin seperti mereka. Kata Ansel tadi, hati-hati. Itu adalah hidangan yang menipu, kata firman Allah. Kalau kita melihat orang lain sesuatu yang luar biasa hidupnya, hati-hati. Bahaya. Seperti yang saya contohkan tadi, waktu masih karyawan biasa, masih jadi berkat. Setelah malah diangkat nggak jadi berkat, jadi sombong, jatuh lagi ke dalam percobaan, jatuh lagi ke dalam dosa kesombongan. Karena dia sudah mulai mendapatkan sesuatu yang besar. Ada satu kesaksian dalam kitab Daniel, mari kita baca, kita akan menutup ke dalam firman. Dalam Daniel 3 ayat 16, mulai ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Lanjut, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lanjut, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Inilah iman yang sesungguhnya. Dalam keadaan yang sulit pun, yang mau dilemparkan ke perapian, mereka tetap kuat dalam iman. Apalagi cuma hal-hal yang sifatnya jasmani.
Ini sudah mau mati. Ini berhubungan dengan nyawa. Sudah mau dilemparkan. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah yang lain. Tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang paling penting. Itulah tujuan iman kita yang sebenarnya. Keselamatan jiwa kita. Kerjakanlah dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, saya akhiri kebenaran firman Allah pada hari ini. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kalau Jumat, kalau kaum awam terkadang tujuannya kan kesuksesan dan dalam hal usaha pekerjaan, ujung-ujungnya atau materi. Kalau seorang hamba Tuhan akan menjadi kerinduannya biar pelayanan yang maju, pelayanan yang besar. Saya pernah berbicara di mimbar ini bahwa saya punya cita-cita melayani jemaat yang ribuan. Dan kalau hitung secara matematika itu gampang kalau mau bekerja semua. Yang ketiga, saya tidak mencapai itu, saya merasa saya gagal. Beberapa tahun saya merenung, beberapa tahun saya berdiskusi dengan istri bahwa rasanya kan kita tidak mencapai apa yang kita tuju. Dan ada kehilangan seperti kehilangan semangat, kehilangan kekuatan di dalam tugas pelayanan. Terkadang ketemu dengan hamba Tuhan yang songong, seperti benar dia bersaksi, saya melayani sekian tahun, sekian jemaat. Ada yang sudah melayani puluhan tahun, cuma 50 itu jemaat. Saya pikir itu jemaat mana dia punya. Jemaat Tuhan yang kasih. Saat seperti itu, seperti daun. Iya ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu dan Tuhan bisa mempercayakan apa yang Dia mau percayakan. Sehingga jangan mengukur tujuan iman saudara hanya sesuatu yang fana, hanya sesuatu yang sementara. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan pakai kita dengan segala cara, dengan segala keadaan yang saat ini kita punya, yang saat ini kita miliki. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan saatnya kita akan bersekutu di dalam perjamuan asa yang kudus. Ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, saudara, untuk bisa bersatu dengan Tuhan, maka kita harus bersekutu. Kita harus berada di dalam satu garis perjanjian, di mana kita harus melihat salib itu, darah yang tertumpah, darah itu yang mengikat kita, yang membawa kita hidup menyatu dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Dan kita berhak, kalau kita telah hidup bersama dengan Tuhan, mengikat perjanjian, mengikat kesepakatan bersama, maka Tuhan ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan kehidupan kita. Tuhan tahu kenapa, karena ada perjanjian. Tuhan melihat kita, Tuhan selalu mengontrol kita, karena kita adalah miliknya. Dia menukar penderitaannya, Dia menukar hukuman yang seharusnya kita alami, kita tanggung. Dia harus mati di atas kayu salib. Manusia yang seharusnya dihukum, manusia yang harusnya binasa, manusia yang harusnya mengalami penderitaan oleh karena dosa, tapi Yesus tukarkan. Dia memberikan jubah,
Dia memberikan otoritas kepada kita. Dia memberikan kepada kita, dia membasuh kita dengan darahnya. Dia memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita boleh berjalan dengan kekuatan, dengan kuasa yang Tuhan berikan. Firman Allah berkata, kita dapat menaklukkan musuh-musuh oleh karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sama-sama kita berdiri, kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Setiap kita melakukan perjamuan Asa yang Kudus, kita ingat perjanjian